يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Sang Surya dan Mars PPLPI. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas disilakan.
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, untuk lebih mencintai budaya dan adat daerah, mari kita saksikan penampilan tari daerah yang akan dibawakan oleh tim tari Sri Kandi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tari ini dibina langsung oleh Ibu Wida Rositama M. Hum. Beliau dosen di Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim, dan juga anggota tim tari yang pertama Ike Dwi Agustina, yang kedua Meril Nabila Sari yang merupakan mahasiswi jurusan manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim. Mari kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut tim tari Sri Kandi. Indonesia is the most beautiful land in the universe.
the land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega, Bamega, Bamanaku di Samantara, Bamanaku di Samantara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalaya iman bidadara, Samalaya. Sayang, sayang si patokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, sayang, sayang si patokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, sajojo, sajojo. Yumadam komi sabapare samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Kampunan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku lilian, takkan ajo kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang surya. Disampaikan terima kasih. Untuk informasi, acara pembukaan ini disaksikan langsung by Zoom oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Acara selanjutnya adalah laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Ardiansyah Pane, ST. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Malang. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang beserta staf. Yang terhormat sejawat saya, Ketua Umum PPLPI yang jauh dari Bogor menyempatkan diri untuk datang. Yang terhormat Dr. Febri dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Dan yang terhormat tamu undangan VIP dari Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri se-Malang Raya. Pada hari ini kita akan seperti direncanakan akan melakukan pelatihan workshop K3, yaitu sebuah agenda pendidikan yang dilaksanakan oleh kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang dengan Perhimpunan Pengelola Laboratorium Pendidikan Indonesia atau PPLPI. Jadi PPLPI ini, Pak Rektor, ini adalah organisasi profesi dari Pranata Laboratorium yang dulu kita kenal dengan pengelola laboratorium itu laboran gitu ya. Sekarang itu namanya Pranata Laboratorium Pendidikan. Nah, tugas kami di PPLPI ini adalah salah satunya sama dengan Bapak Ibu dosen, yaitu Tridharma, diantaranya pendidikan seperti yang kita lakukan saat ini, kemudian ada penelitian gitu ya, terus kemudian pengabdian masyarakat seperti tadi yang ditayangkan di latar belakang video Mars PPLPI itu salah satu bagian dari kegiatan kita. Pada pagi hari ini patut kita bersyukur karena Iya, diminta istirahat sebentar untuk mendengarkan lagu kebangsaan ya. Ya, terima kasih. Tenang saja Mas Zainal, tidak apa-apa. Baik, pada pagi ini patut kita bersyukur karena acara kita ini satu-satunya acara PPLPI yang home base-nya itu di perguruan tinggi swasta, Pak. Biasanya itu di negeri. Jadi, iya. Selama ini acara kita selalu berkeliling, Pak. Jadi PPLPI ini dari PTN ke PTN. Namun kali ini di Malang, gitu, yang welcome menyambut hanya Universitas Muhammadiyah Malang. Gitu ya. Dari sekian PTS yang ada di Malang. Gitu. Jadi ini bentuk apresiasi kami, gitu ya. Dan terima kasih karena sudah difasilitasi sedemikian rupa sehingga gayung bersambut gitu dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 sukses yang kami canangkan dalam acara ini, yaitu sukses penyelenggaraan seperti pada pagi hari ini, gitu. Sukses penyelenggaraan, semoga acara ini hingga awal hingga akhir nanti tidak ada kendala-kendala yang berarti, gitu ya. Amin. Yang kedua itu sukses partisipasi. Dari dari target kita 100 peserta sampai kemarin sore ternyata 100 masuk itu 110, sekitar 110 peserta. Jadi kesuksesan itu biasanya kan kalau 70% atau 80% sudah boleh dibilang sukses ya. Tapi ini lewat dari target, jadi sudah luar biasa, surplus 10% gitu Pak. Terima kasih untuk Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian sukses yang ketiga yaitu sukses biaya. Dari sekian banyak ini ternyata kita didukung oleh banyak perusahaan rekanan yang memang
match dengan kegiatan kita ini. Itu dari sisi kegiatan. Semoga hal ini bisa menjadikan inspirasi untuk kegiatan ke depan gitu ya. Bisa bekerja sama lebih dalam lagi dengan Universitas Muhammadiyah Malang, antara PPLPI dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, mungkin itu yang bisa kami laporkan sebagai awalan dari acara hari ini. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala menghantarkan dan mengizinkan kegiatan kita ini dari awal hingga akhir tidak kurang suatu apa. Dan Bapak Ibu yang perjalanan, jadi Pak Rektor, ini peserta kita itu sampai Jayapura sana Pak Rektor. Ada peserta yang dari Jayapura. Tepuk tangan untuk Jayapura. Semoga hal ini bisa membantu kita dan acara kita bisa sampai sukses hingga akhir nanti. Nasrum minallah wa fatkum qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya berkenan memberikan welcome speech dari Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang kepada Bapak Dr. Medi Setiawan, spesialis penyakit dalam Finasim, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Siddiq. Juga sama kita hormati Ketua BPLPI, Bapak Haji Sofyan, SSI MS. Selamat datang di Malang Bapak. Saya hormati Bapak Ketua BPLPI, dan juga teman-teman pimpinan dari perguruan tinggi di Malang, Mas Windy. Ternyata teman saya tenis, Mas Windy, ketemu di sini ya. Dulu saya masih kurus tenis, sekarang sudah mulai membesar ini, sudah tidak pernah lagi. Terima kasih juga kepada sahabat saya, Dr. Febri Indra Budi, yang selalu apapun yang kita berikan tugas selalu siap langsung. Beliau juga memberikan tugas pada saya, siap Mas Febri, saya gitu ya. Mudah-mudahan kita kayu bersambut terus, mudah-mudahan Mas Febri. Terima kasih sekali, kami ucapkan selamat datang kepada 110 peserta acara workshop K3 dan penjenjangan karir ini. Di luar dugaan saya juga, saya tadi begitu masuk, waduh pesertanya banyak sekali ya. Betul di luar target yang kita harapkan. Dengan senang hati kita di Fakultas Kedokteran bisa berpartisipasi, bisa menyambut teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Saya sebagai pribadi dan juga institusi, mohon maaf kalau misalnya pada acara ini ada kekurangan, mudah-mudahan bisa dimaafkan, dan saya berharap Bapak Ibu semua bisa mengikuti acara ini sampai akhir kegiatan nanti. Sekali lagi selamat datang, Sugeng Rawuh di Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Bapak untuk bersedia tetap di podium, Bapak. Nun sewu, iya. Untuk menerima cindera mata kepada Bapak Ketua Pelaksana, Ketua Panitia, Bapak Ardian Syahpane berkenan memberikan cindera mata kepada Bapak Dekan. Baik, terima kasih Bapak Dekan atas kehadiran dan welcome speech pada pagi hari ini. Disampaikan terima kasih.
Acara berikutnya sambutan dari Ketua Umum PPLPI kepada Bapak Haji Sofyan MSI, disilakan. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun, Pak WR. Ke kota Melayu, siapkan pantun. Pantun disusun memperindah kata. Ilmu dan penerapan K3 sangatlah diperlukan agar tercipta kenyamanan dalam bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya hormati Pak Rektor, dalam hal ini diwakili Pak WR4, yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Kedokteran UMM, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati para tamu undangan, pimpinan perguruan tinggi di Malang, yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan UMM, yang saya hormati dan saya banggakan para peserta workshop dan pelatihan K3 yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke ya Pak Ardi, pesertanya luar biasa, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini alhamdulillah karena kuasanya dan nikmatnya kita bisa berkumpul dalam acara workshop dan pelatihan K3 Laboratorium dalam bidang ilmu kesehatan. Tema ini sangatlah penting dan tentu kami sebagai insan laboratorium berkepentingan sekali untuk pemahaman dan nanti diaktualisasikan, dipraktekkan dalam keseharian kami bekerja di laboratorium. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pak Ardi, izinkan saya menambah informasi bahwa kami PPLPI adalah suatu organisasi profesi himpunan dari Pranata Laboratorium Pendidikan yang didasari dari Permenpan RB nomor 7 tahun 2019 bahwa pengelola laboratorium yang dalam hal ini memang masih PNS Pak, itu adalah pengelola yang dalam kesehariannya adalah mengelola, kemudian mengoperasikan, kemudian mengevaluasi dan mengembangkan laboratorium. Itu sekarang ada jabatan fungsionalnya yang disebut dengan PLP. Nah, tetapi kami PPLPI di dalam keanggotaan itu tidak hanya PLP yang sudah PNS, tetapi kami juga ada anggota luar biasa, yaitu insan-insan laboratorium yang bekerja di perguruan tinggi swasta, salah satunya di UMM ini yang jadi anggota kami. Kemudian juga teknisi laboratorium, kemudian instruktur, kemudian laboran yang merupakan anggota luar biasa dari kami. Sehingga di dalam berkegiatan kita selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari anggota-anggota PPLPI. Nah, PPLPI sendiri bernama setelah Munas ketiga itu adalah Perhimpunan Pengelola Laboratorium Pendidikan. Nah, sehingga sangat mengapresiasi sekali kami dari pengurus pusat PPLPI atas kerjasama yang dijalin oleh para pengurus PPLPI di Malang yang bekerjasama dengan UMM yang tadi disampaikan bahwa baru di Malang ini kami berkegiatan berkolaborasi dengan universitas bukan negeri ya Pak Adi, dan ini suatu pilot project bagi kami PPLPI. Mudah-mudahan ke depan di perguruan tinggi lain juga akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan berkolaborasi seperti ini. Karena Bapak Ibu, bagaimanapun suatu perkuliahan disampaikan dengan baik, dengan bagus ketika di lapangannya tenaga laboratoriumnya tidak bisa menyampaikan kompetensinya, disampaikan kepada para mahasiswanya kurang kompeten, maka tentu suatu perkuliahan itu tidak optimal. Nah, untuk itu peran serta dari tenaga-tenaga laboratorium ini sangat signifikan, sangat vital, sehingga diperlukan suatu peningkatan terus kompetensi maupun kapasitasnya. Untuk itu kami apresiasi dari pengurus pusat PPLPI atas kegiatan hari ini
yang tentu sangat penting, dan K3 tentu adalah luas sekali, dan untuk hari ini adalah K3 ilmu kesehatan, di mana para pesertanya banyak dari Poltekkes dan dari ilmu-ilmu kesehatan, dari kedokteran dan lain sebagainya. Mungkin mudah-mudahan nanti ada K3 laboratorium umum dan lain sebagainya, sehingga kami PPLPI Pusat akan selalu mensupport acara-acara seperti ini. Kemudian kami juga menginformasikan bahwa PPLPI itu sekarang yang tergabung menjadi anggota kami itu sudah ada sekitar 400 perguruan tinggi negeri, Pak. Dan itu terdiri dari 9 kementerian. Jadi bukan hanya Kemendikbud, tapi semua kementerian yang ada PLP-nya, bahkan ada lembaga sandi negara pun ada PLP-nya, ada lab-nya, ada Pranata lab-nya, itu sudah tergabung di dalam organisasi PPLPI ini. Jadi apresiasi kami Pak WR4 atas kerjasama kami PPLPI Pusat dengan UMM yang luar biasa, dan alhamdulillah pesertanya juga banyak. Sekali lagi kami atas nama PPLPI Pusat menyampaikan terima kasih atas kerjasama ini, atas terselenggaranya acara ini, juga terima kasih kepada sponsorship yang mensupport acara ini. Sekali lagi atas nama PPLPI saya mengucapkan selamat mengikuti workshop dan pelatihan pada hari ini sampai terakhir. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Sebelum mengakhiri, saya izinkan satu pantun. Ikan nila, ikan tenggiri, ikan cakalang. Disajikan lezat dimakan berdampingan. Letakkan semua di atas nampan. Saya terapkan kepada peserta workshop K3 di UMM Malang. Tetap semangat, ikuti pelatihan hingga 3 hari ke depan. Jangan ada yang kabur, bolos karena pengen jalan-jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimohon kepada Bapak Sofyan untuk tetap di atas panggung, menerima cenderamata dari Bapak Ketua Panitia untuk menyerahkan cenderamatanya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua Umum PPLPI yang jauh dari Jawa Barat datang ke Kota Malang. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan yang sekaligus membuka acara workshop pagi hari ini oleh Bapak Wakil Rektor 4 kepada Bapak Dr. Sidik Sunario SH MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la quwwata illa amma ba'du. Saya kalau disuruh pantun jawab, lebih baik saya disuruh lari pagi. Main kecapi sambil berdendang. PPLPI, selamat datang di Pentas Muhammadiyah Malang. Sudah, itu aja Pak, nggak bisa lagi saya. Pak Sofyan, Ketua Umum PPLPI, selamat datang Pak. Di atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan pada UMM untuk menjadi mitra kegiatan penting ini, Pak Adrianza, Ketua Panitia, Pak Dekan, Ibu Bapak pimpinan Fakultas Kedokteran, pimpinan perguruan tinggi yang hadir di kegiatan hari ini, dan Ibu Bapak peserta kegiatan workshop K3 dan jenjang karir. Selamat datang dari jauh di Kota Malang, dan di Universitas Muhammadiyah Malang. Yang di Malang selamat datang juga di tempat ini. Ini salah satu tempat yang memang dimiliki oleh UMM. Ada beberapa tempat yang lain, ada
Kalau jenis begini ini ada hotel kapal itu di Sedaling juga, ada My Dorme itu di dalam kampus itu juga untuk dikelola bagian dari bagaimana swasta itu bisa berkelanjutan. Ada beberapa juga unit bisnis yang kita sedang kelola. Ada SPBU, ada Sengkaling Wisata itu, lalu ada BPR Syariah Rinjani, ada Bengkel Rinjani, ada rumah sakit yang di sebelah terminal itu, ada juga di Sumbawa, ada juga medical center yang kita miliki, dan semua itu memang kita maksudkan untuk bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan yang ada di UMM ini. Salam hormat dari Pak Rektor yang tidak bisa hadir di tempat ini. Teriring doa, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan selamat sehat seperti keinginan dari kegiatan yang diselenggarakan itu. Keselamatan kesehatan kerja itu ya. Jadi dari dulu dan bahkan sampai sekarang ini memang soal selamat sehat itu menjadi ya bagian yang paling penting itu. Kita bisa melakukan dengan cara apapun ya agar kita bisa selamat dan kemudian sehat. Bagi kita semua yang beragama itu kan setiap berangkat dan melakukan apapun kan berdoa supaya selamat dan sehat itu. Ibu bapak ketika berangkat dari rumah itu supaya sehat, supaya selamat. Kita mau mengendarai atau berjalan kaki itu juga supaya selamat dan sehat. Akhir-akhir ini banyak peristiwa yang memilukan itu, mulai dari Kanjuruhan kemarin itu, tragedi sepak bola, kemudian di Korea juga ada, di Jakarta konser itu juga banyak yang pingsan, dan beberapa kejadian itu semua bermula dari bukan tidak ada prinsip-prinsip pedoman kompetensi tentang keselamatan dan kesehatan, tetapi memang seringkali yang sudah kita rencanakan itu belum cukup untuk melakukan langkah-langkah antisipatif. Nah, oleh karenanya kegiatan seperti ini untuk Pranata Laboratorium Pendidikan. Laboratorium itu kalau untuk pendidikan ya quality control sebenarnya kan, sebelum produk lulusan itu kita nyatakan selesai dengan kompetensi-kompetensi yang dasar sesuai dengan visi misi tujuan pendidikan itu, ya quality controlnya ada di laboratorium sebenarnya. Spion sepeda motor itu sebelum ditulis stiker oke itu ya di quality control dulu. Ini kalau dipakai lihat membuat pandangan fokus apa kemana-mana gitu. Delman itu kacamata kudanya taruh di samping, tidak di depan itu ya agar selamat yang naik delman. Kuda itu koran katanya matanya mata keranjang gitu. Suka lihat ke sana kemari kuda itu agar fokus lihatnya ke depan, dan orang yang naik kuda delman itu selamat maka dikasih kacamata di samping itu supaya dia tidak noleh-noleh ke sana. Karena bahaya juga kalau noleh-noleh gak fokus jalannya bisa kemana-mana. Tidak seperti judulnya lagu Naik Delman itu. Jadi kalau diurut ke belakang soal selamat, soal sehat itu tidak saja kebutuhan pendidikan tinggi, khususnya di bidang kesehatan. Tetapi selamat dan sehat itu ya kebutuhan orang hidup, manusia hidup. Peraturan apapun ya agar selamat dan sehat. Itu. Bahkan sekarang ini makna selamat sehat itu tidak semata-mata hanya yang bersifat lahiriah gitu.
dengan pelatihan seperti ini, kemudian tampil sesuai dengan SOP-nya, diuji sekian kali, secara kualifikasi memenuhi syarat, dinyatakan kompeten. Tapi untuk dalam banyak hal gitu, selamat dan sehat itu juga perlu dikaji ini Pak PPLI, Pak Sofyan. Bicara di telepon, di medsos, nulis-nulis itu kalau tidak hati-hati ya tidak selamat. Yang baca juga tidak sehat gitu. Karena ya marah-marah aja misalnya gitu kan. Nah, Pranata Laboratorium itu ketika sudah terampil seperti ini, dilatih, dapat sertifikat, bekerja sesuai dengan SOP, tiba-tiba lihat HP, medsos, isinya tidak enak, mangkel, ya. Kemudian abai terhadap prosedur-prosedur tahapan yang wajib dilakukan. Suatu saat saya di Malang ada banyak kasus soal selamat, soal sehat itu ya. Suatu saat di Malang itu ada, ini di luar laboratorium, di luar Pranata Laboratorium itu ada perawat yang dia sudah menjadi perawat itu 30 tahun. 30 tahun itu ya lama, dari sisi senioritas sangat senior dan kompetensinya tidak perlu diragukan lagi. Nah, pada suatu hari dia melakukan tugas muliahnya itu untuk membantu persalinan dari ibu yang datang ke tempat praktek dia itu. Lalu dia merasa sudah 30 tahun, kemudian yang kebiasaan, keterampilan, kemahiran, kompetensi yang dia selalu lakukan berpuluh-puluh tahun itu, dan mungkin juga sudah ratusan atau ribuan dia menolong orang melahirkan itu, dilakukan seperti biasa aja. Lalu begitu dia tarik bayi itu, kepalanya lepas. Itu dari bagian tubuh yang lainnya. Itu. Lalu si orang tuanya tidak terima, kemudian sampailah kepada proses hukum. Dalam uji visum et repertum itu di bidang kesehatan itu diketahui sebenarnya janin ini sekian menit sebelum dia proses konstruksi dan dilahirkan itu sudah meninggal janinnya. Kemudian ketika ditarik itu menurut ilmu visum gitu ya, itu dia sebenarnya sudah dalam keadaan meninggal janin itu. Tetapi kan kemudian proses sampai sidang gitu. Nah, hanya saja pasal yang dikenakan itu tidak pasal yang lain. Pasal tetap kurang hati-hatiannya, karena kealpaannya kurang hati-hati mengakibatkan hilangnya nyawa si janin itu pasalnya. Nah, sebenarnya kalau bukti visum medis itu benar bahwa sekian menit sebelum dilahirkan dan ditolong, dipegang, ditarik itu sudah dalam keadaan mati, ya pasalnya bukan pasal itu sebenarnya, pasalnya mungkin perusakan mayat. Di KUHP itu ada pasal perusakan mayat. Jadi makanya autopsi atau apapun itu harus minta izin dari yang berhak atas mayat. Kalau tidak ada izin, itu disebut merusak mayat. Makanya kalau Bapak Ibu dulu kenal ada di Jawa Tengah Sumanto itu loh, yang suka makan mayat itu. Itu ya pasalnya cuma itu sebenarnya, merusak mayat itu. Guna-guna pesugihan itu, kalau ada orang mati pas Jumat Legi gitu, terus diambil apanya gitu, giginya atau apanya gitu. Ya kalau tidak izin itu, makanya tenaga kesehatan itu kalau mau mengadakan visum harus ada izin dari yang berhak atas mayat itu, kecuali untuk mengungkap keadilan. Nah, itu dimintakan oleh penegak hukum kan kira-kira gitu. Itu
cerita-cerita begini banyak terjadi dan terkait dengan mungkin ya peralatan laboratorium. Di Malang juga pernah ada kasus itu. Orang yang pasien yang dapat resep dokter kemudian ngambil obat di apotek itu. Dilayani oleh apoteker dengan pegawainya itu. Itu apotek yang cukup lama di Malang itu. Orang itu dideteksi oleh dokter yang meriksa itu sakitnya sakit mata dan itu harus diobati dengan obat sesuai dengan resep dokter itu. Nah, apoteker di tempat itu, apoteker yang sangat senior, gede juga itu apoteknya itu di Kota Malang waktu itu. Lalu obat yang diberikan itu biasa kalau di apoteker sudah ada prosedur ya. Ini tempatnya kotak yang banyak itu, terus dengan jangkauan, ini sudah merasa biasa juga ketika rekonstruksi sudah merasa biasa saja. Kemudian diambillah obatnya dikasihkan oleh si pasien tadi itu diminum. Setelah diminum itu sakitnya justru semakin tidak karu-karuan. Setelah protes, komplain, lalu sampai ke penegak hukum juga, lalu diuji obatnya itu mestinya kan obat mata, tetapi yang diberikan oleh apoteker itu obat telinga. Jadi ya ketika dikonstruksi ya pegawainya ngambilnya sudah sesuai itu. Tapi ada satu tahapan yang ketika ngambil katanya tidak sambil dilihat, diamati. Karena udah biasa kalau di kotak itu tempatnya itu gitu. Nah itu tempatnya seperti itu. Lalu terjadilah masalah itu dan ini bukan soal semata-mata kesehatan, bukan soal semata-mata keselamatan satu orang itu, tapi kegiatan pada pagi hari ini di samping untuk mencegah dan mengurangi, untuk memberikan keyakinan, keteguhan hati dan mungkin keikhlasan. Jadi kalau kerja itu biasanya kalau ikhlas itu ya sehat. Jadi prinsip-prinsip sehat itu bisa dokter Medi dan kawan-kawan Bapak Ibu sudah punya kemampuan yang tidak diragukan terkait dengan soal medis itu. Tapi ada hal yang memang kalau dalam bahasa kami itu sehat itu ya ada afiatnya. Jadi afiat itu soal mindset itu, pikiran-pikiran itu. Berangkat dari rumah, bertengkar dengan suami atau istrinya, dari kantor, ketemu siapa itu dimarahi. Gitu. Saya tidak tahu dokter Medi, dokter nanti ini materi apa yang bisa begini ini, yang bisa mencegah tidak hanya bersengut gitu ya, ketemu temannya itu, tapi juga ya kami ini di kantor kan sering ada tiba-tiba staf kami bersengut itu bahasa Indonesianya ya mukanya masam, pasai dan masam kira-kira gitu. Ditanya ya, tidak gitu. Nilai-nilai ini, nilai-nilai teologis itu juga menjadi penting barangkali diselipkan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan semacam ini. Karena selamat sehat itu doa kita sebagai orang yang beragama itu kan ya selamatnya itu dunia dan akhirat. Mau kerja apa aja, mau melakukan aktivitas apa saja, selamatnya itu ya di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kita selamat di dunia tapi di akhirat belum tentu. Ini saya tidak menakut-nakuti ya, tapi memang kebutuhan kita itu begitu, sehat. Dulu waktu saya SD mungkin sampai sekarang itu mensana in corpore sano itu ya sehat fisik baru psikis. Ternyata tidak, yang benar itu ya sehat psikis dulu baru fisik. Ibu bapak yang pernah patah hati itu, hati ya bisa patah, kalau secara medis itu ya rusak fisiknya. Tapi kalau patah hati itu kan jadi tidak sehat, nggak mau makan, nggak mau minum, orang sedih itu.
Nah, saya tidak tahu Paranata Laboratorium itu, nanti kalau Pak Sofyan tadi sudah sampaikan, Pak Adriansa, nanti ada pelatihan-pelatihan yang lebih umum. Ruangan ini harusnya ada K3-nya, itu keselamatan dan kesehatan. Hal ruangan ini kira-kira tidak begitu sehat. Sirkulasi udaranya tidak dibuka, pakai AC, katanya AC itu tidak bagus. Gitu. Berarti kalau yang begini-begini diruntut, begitu ruangan ini tidak sehat. Kalau keselamatan tiba-tiba ini jangan sampai terjadi. Ini larinya pintu mana saja untuk cepat keluar. Ruangan ini 110 ditambah panitia itu 150 orang di ruangan ini. Untuk butuh sampai ke titik kumpul itu di bawah tempat evakuasi penyelamatan itu butuh berapa menit. Kalau lari lewat mana, selambat-lambatnya orang lari kan begitu keselamatan itu, kesehatan. Selambat-lambatnya orang lari butuh sekian menit, itu lewat mana, ketika dipraktekkan, ketika situasi gopoh, panik itu, orang larinya semakin cepat apa semakin berdek, gak bisa lari gitu. Itu kan juga harus ada cara-cara, misalnya ruang-ruang seperti ini juga perlu dipikirkan. Gitu. Tidak katanya sudah Pak ini selesai sama. Jadi misalnya kalau kita ini, saya ini kerja di UMM berapa nih? 32 tahun jalan saya ngajar di UMM ini. Kira-kira kalau saya ngajar naik turun tangga itu sekian tahun itu sudah sekian ribu kali saya itu sudah naik dan turun tangga. Kalau saya cuek misalnya, kan sudah biasa aku lewat tangga ini. Suatu saat bisa tergelincir saya itu, kesandung, kejaduk, bahkan bisa fatal. Maka prinsip kehati-hatian itu selalu harus ada dalam setiap kegiatan dan termasuk cara berpikir kita. Itu harus selalu diuji dan diuji. Selesainya kegiatan hari ini dan hari-hari berikutnya, meskipun Pak Sofyan nanti itu sudah kasih sertifikat lulus K3 jenjang karir, selemtas itu tidak cukup menunjukkan kualitas dan integritas sebenarnya. Karena soal kualitas dan integritas tidak cukup hanya diukur dari kertas-kertas itu. Bisa jadi saya sebagai dosen punya banyak kertas. Kalau sekolah mulai SD sampai S3 itu sekian banyak kertas ijazah, tapi belum tentu juga banyaknya kertas yang saya peroleh itu menunjukkan kualitas saya dan apalagi integritas. Paranata Laboratorium itu di atas semua kompetensi yang dimiliki itu adalah soal integritas. Tidak ada yang mengamati ketika di laboratorium, tidak ada yang mengetahui dan apalagi yang menyaksikan. Itu adalah soal integritas, bukan soal kertas. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mari kita awali bersama-sama workshop K3 dan jenjang karir PPLPI yang diselenggarakan atas kerjasama PPLPI Pusat dengan Tas Muhammadiyah Malang. Kita nyatakan dimulai. Ikan tengiri, ikan hiu. Cakep. PPLPI, I love you. I love you too. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak untuk di podium bersama Bapak Ketua PPLPI, Bapak Sofyan. Disilakan.
Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak. Acara terakhir sekaligus menutup opening ceremony, kita bacakan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Zulfikar Umasugi AMD Cup. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para tamu undangan dan peserta workshop yang berbahagia, marilah kita berdoa. Pada kesempatan kali ini saya akan memimpin doa secara Islam. Bagi yang non muslim mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rabb, puja dan puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Kami keluarga besar PPLPI, wabil khusus PLP Malang Raya yang didukung penuh oleh Universitas Muhammadiyah Malang, kami berkumpul di tempat ini di pagi yang cerah ini melaksanakan kegiatan workshop K3 dan jenjang karir. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon curahan rahmat dan ridha-Mu sehingga kegiatan workshop ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah, ya Rabb, kami menyadari dengan sepenuhnya kami adalah makhluk yang lemah, yang selalu mengharapkan pertolongan-Mu dan selalu menyandarkan kepadamu untuk melaksanakan kebaikan. Ya Allah, ya Rabb, oleh karena itu kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Berikanlah pertolongan kepada para panitia untuk mereka bisa mengorganisir kegiatan workshop ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah pertolongan kepada para narasumber sehingga mereka dapat berbagi ilmu dan pengalaman mereka. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah pertolongan kepada para peserta workshop sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan workshop ini dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Ya Allah, ya Rabb yang maha berilmu, karuniailah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah kegiatan workshop ini sebagai penambah khazanah keilmuan bagi kami, terkhususnya bagi para peserta workshop. Dan mudahkanlah bagi mereka untuk bisa mengamalkan apa yang mereka dapati pada kegiatan workshop. Ya Allah, ya Rabb yang maha pemberi petunjuk, berikanlah petunjuk kepada kami, kepada para pemimpin-pemimpin kami. Karuniailah kepada para pemimpin-pemimpin kami bitanah alal khair sehingga mereka dapat mengambil kebijakan dengan arif dan bijaksana. Ya Allah, ya Rabb yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah permohonan kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sampaikan terima kasih. Alhamdulillah kegiatan opening ceremony telah dilaksanakan dengan baik. Berkenan untuk foto bersama kepada undangan dan peserta sebelum memulai acara workshop yang nantinya dilanjutkan coffee break sebelum memulai pretest. Dimohon Bapak Ibu berkenan untuk foto bersama naik di atas panggung. Kepada Bapak Dekan, Bapak Rektor, dan Bapak Ketua Umum
untuk bisa maju ke atas panggung, dan para peserta boleh untuk ikut foto bersama-sama di atas panggung.